Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara yang terkasih. Dan buat Amang Inang yang sedang sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat Amang Inang dan saudara. Begitu juga Amang Inang dan saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera bagimu yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yesaya 7 ayat 11 yang mengatakan demikian. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Dalam konteks ini, Raja Ahaz dari Yehuda sedang menghadapi ancaman dari kerajaan lain. Dan Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberikan pesan kepada Ahaz. Tuhan menawarkan Ahaz untuk meminta suatu tanda sebagai bukti bahwa Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan Yehuda. Tanda ini dapat berupa sesuatu yang luar biasa atau mujizat yang menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan dengan meminta tanda. Ahaz dapat mempercayai Tuhan dan dia tidak takut terhadap ancaman yang dihadapinya. Renungan dari bagian ini kita bisa lihat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama mau kita lihat kepercayaan Tuhan yang diterima oleh Ahaz. Ya, bisa seorang Ahaz memiliki kepercayaan kepada Tuhan sekalipun dalam situasi sulit. Dan dalam nats ini juga betapa pentingnya meminta tanda atau bukti dari Tuhan. Juga di sini Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Yesaya 7 ayat 11 ini adalah termasuk bagian pertama dari kitab Yesaya yang disebut dengan Proto Yesaya. Jadi kalau Raja Ahaz sedang menghadapi ancaman dari kerajaan lain, yaitu Aram dan Israel yang bersekutu untuk menyerang Yerusalem, Ahaz merasa takut. Kenapa dia takut? Dia memiliki ketidakpercayaan saat itu bahwa Tuhan tidak melindungi Yehuda. Itu makanya Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberikan pesan kepada Ahaz bahwa Tuhan akan melindungi Yehuda dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Namun Ahaz tidak percaya. Dan Yesaya menawarkan Ahaz untuk meminta suatu tanda. Tanda apa itu? Yesaya menyuruh Ahaz meminta suatu tanda dari Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tanda ini dapat berupa sesuatu yang luar biasa. Tanda ini dapat menjadi suatu mujizat yang menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan. Dengan suatu tanda ini, maka Ahaz akan mempercayai bahwa Tuhan melindungi, menjaga bangsanya. Sehingga rasa takut dan merasa diri terancam, inilah yang harus dihilangkan dari diri Ahaz. Dan renungan ini juga dapat mengajak kita untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan saat kita sulit.
Kita sering lupa dengan Tuhan. Tapi di sini saat kita sulit, bisa nggak kita percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa? Nggak usah kita minta-minta tanda. Karena dengan merasakan penyertaan Tuhan sampai sekarang ini saja, itu adalah suatu bukti yang nyata bahwa Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber perlindungan. Perlu kita mempercayai janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kemanapun kita berada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menghadapi situasi yang sulit dan tidak pasti, dan mungkin kita tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Namun kita dapat mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan ini bagaimana caranya kita mempercayai Tuhan? Itu harus dari diri kita sendiri. Dan bagaimana kita harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Jangan minta-minta tanda, tapi rasakan, nikmati. Apakah kamu bisa merasakan tuntunan tangan Tuhan? Percayalah, kalau Tuhan selalu menyertai, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada setiap orang yang datang memohon kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dalam mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mengingatkan kami. Kami tidak perlu bertanya-tanya, kami tidak perlu meminta tanda. Tapi itu semua dapat kami rasakan, bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Janganlah kami menjadi Ahas yang selalu memerlukan bukti, tapi kami harus menjadi orang yang percaya. Kehidupan kami sekarang ini adalah karena penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan yang kami terima hingga pada hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran hari ini. Tambahkan sukacita, panjang umur, dan kesehatan. Dan juga untuk Amang Inang yang berulang tahun pernikahan, Engkau juga tambahkan berkat. Engkau berkati seluruh keluarga besar, anak, dan sampai dengan cucu. Kami juga berdoa untuk Amang Inang, saudara kami yang sedang dalam pembaringan sakit, dimanapun berada, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tangan Tuhan memberkati obat, dokter yang dipakai untuk jalan kesembuhan yang akan mereka terima sebagai pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.